I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1640. Saat itu barisan kedua sudah sampai di kediaman barisan pertama. Rick, itu kamu? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar merencanakan kudeta? Ekspresi Panuwun langsung tenggelam ketika dia melihat Rick memimpin semua ahli itu ke dalam. Panuwun awalnya meragukan spekulasi Iwan, merasa tidak mungkin Rick mencoba merebut kekuasaan lagi tanpa alasan. Namun sepertinya dugaan Iwan benar, Rick benar-benar memberontak. Panuwun, jangan bersikap kasar, aku hanya berpikir kamu membiarkan usiamu mempengaruhimu. Dan kamu kehilangan sentuhanmu. Kamu tidak lagi cocok untuk mengendalikan keluarga. Saya pikir Anda harus mundur selagi bisa dan memberi jalan. Rick pun mencibir. Jadi kamu benar-benar sedang melakukan kudeta. Panuwun sangat marah ketika mendengar hal itu. Panuwun akhirnya mengerti bahwa kali ini Rick tidak mengincar posisi Daiman, tetapi mengambil posisinya sebagai kepala keluarga. Jadi bagaimana jika ia? Rick berkata dengan tenang, tidak menyangkanya. Kurang ajar, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memotongmu seperti yang dikatakan Iwan. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Panuwun berteriak dengan marah, mulai menyesali banyak hal. Terakhir kali, Iwan terus-menerus menyuruhnya untuk berurusan dengan Rick, untuk menyingkirkan masalah di masa depan ketika Iwan mematahkan kaki Nigel. Bahkan Iwan menawarkan diri untuk membantu Panuwun menyingkirkan Rick asalkan Panuwun memberi perintah. Namun Panuwun mengira itu karena Iwan membenci baris keturunan kedua. Lagi pula karena Nigel telah menangkap Yuni. Jadi Panuwun tidak pernah mempertimbangkan saran Iwan. Namun pada saat itu perkataan Iwan terdengar benar. Dia telah menyimpan pengkhianat di keluarganya. Jelas sekali betapa Panuwun menyesali hal-hal pada saat itu. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Panuwun, hentikan omong kosongmu. Hanya mereka yang mampu yang bisa menjadi kepala keluarga. Jika kamu tahu tempatmu, serahkan posisimu. Kalau begitu, aku mungkin mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Rick berkata dengan dingin. Hanya denganmu, Rick, para tetua semuanya mendukungku pada saat ini. Dan aku sedikit lebih kuat darimu. Apa hakmu untuk menjadi kepala keluarga? Kata Panuwun merasa frustasi. Tidak bisa menebak dari mana Rick mendapatkan keberanian seperti itu. Apakah kamu berbicara 5 tetua itu? Igun, bawa mereka keluar untuk ditunjukkan kepadamu. Rick pun tertawa. Setelah itu Igun memimpin beberapa ahli yang melemparkan ke 5 tetua ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Panuwun tidak dapat mempercayai matanya saat melihat pemandangan itu. Panuwun tahu betapa kuatnya kelima tetua itu. Mereka berada di semi alam Augana dan tidak lebih lemah dari Rick. Tidak mungkin bagi Rick untuk mengalahkannya sendiri. Namun pada saat itu semua telah ditangkap oleh Rick tanpa suara. Itu sungguh sulit dipercaya. Dia tidak mengerti bagaimana Rick melakukannya. Bab 1641. Seolah-olah mereka melihat kebingungan Panuwun. Kelima tetua itu berkata dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Panuwun, kita dikalahkan oleh para ahli dari keluarga Basuki. Apa? Jadi semua itu ulah Charlie dan keluarga Basuki? Panuwun pun terkejut. Setelah itu Panuwun menoleh untuk melihat dan akhirnya memperhatikan Charlie yang berada tidak jauh dari Rick. Hahaha, itu benar, ini aku. Charlie tertawa saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Charlie, apa maksudnya ini? Panuwun berkata dengan ekspresi gelap. Bagaimana menurutmu Pak Tua? Aku sudah memberimu kesempatan untuk memberiku tari sebelum ini. Tetapi kamu menolak untuk setuju. Karena kamu tidak tahu tempatmu, maka aku terpaksa membantu keturunan garis kedua saja. Charlie berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kamu, Charlie, berdasarkan aturan dunia persilatan, kekuatan apapun tidak
bisa begitu saja mengganggu urusan dalam keluarga lain dengan mudah. Kamu melanggar aturan dunia persilatan dan mengganggu keluarga Salim sekarang. Apakah kamu tidak takut keluarga Basuki akan dibenci karena hal ini? Panuwun berkata dengan marah. Lalu, jika saya tidak mengikuti kehormatan dunia persilatan, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Charlie berkata sambil tertawa. Keluarga Basuki berada di bawah Bos Selatan dan Bos Selatan adalah penguasa dunia bawah di wilayah selatan. Namanya tidak bisa dianggap enteng. Keluarga seperti keluarga Gumelar sangat memperdulikan nama dan reputasi mereka. Tetapi keluarga Basuki dan Bos Selatan lebih mementingkan keuntungan. Reputasi mereka tidak begitu penting. Selama keluarga Basuki tidak melewati batas terlalu banyak dan menghasut serangan dari pihak lain, maka itu akan baik-baik saja. Itu juga alasan utama Charlie tidak pernah melakukan apapun saat membantu Rick. Kurang ajar, Panuwun merasa sangat marah sehingga ekspresinya menjadi sangat masam, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah Pak Tua, aku sedang tidak ingin membuang-buang waktu lagi untukmu. Pada dasarnya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Kamu bisa memilih untuk patuh dan menyerahkan keluarga serta Tari. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Charlie berkata dengan dingin. Setelah itu Charlie menoleh untuk melihat ke arah Tari yang tidak jauh darinya dengan tatapan tajam di matanya. Mustahil, aku tidak akan memberikannya padamu, lupakan saja itu, Panuwun berkata dengan dingin. Panuwun sudah pernah menolak Charlie sebelumnya karena Charlie telah melakukan sesuatu yang sangat tidak terhormat dan tercela. Tidak mungkin Panuwun memberikan Tari kepadanya. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Anderson, singkirkan orang tua itu. Charlie merasa sangat marah. Dia segera mengeluarkan perintah kepada pria parubaya itu. Baik Tuan, Anderson pun menyetujuinya. Setelah itu, dia dengan cepat melesat ke depan dan menyerang Panuwun dengan kekuatan yang mengesankan. Tahap menengah alam Augana, ekspresi Panuwun berubah drastis saat merasakan kekuatan datang dari Anderson. Setelah itu, Panuwun langsung berusaha menghindari serangan Anderson dan mulai melawannya. Setelah beberapa bentrokan hebat, mereka telah melalui lebih dari 10 pertukaran. Karena Anderson lebih kuat, dia dengan cepat mendapat keuntungan. Anderson mulai memaksa Panuwun mundur. Panuwun mendapati dirinya tidak mampu melawan. Namun untungnya Panuwun cukup kuat untuk ditempatkan di posisi teratas di antara semua orang di tahap alam Augana awal. Meski bukan tandingan Anderson, Panuwun masih mampu bertahan dengan beberapa teknik. Panuwun tidak sepenuhnya didominasi. Bab 1642. Rick memiliki kilatan dingin di matanya saat dia melihat Panuwun berjuang dengan panik. Setelah itu Rick memutuskan untuk memanfaatkan kekurangannya kewaspadaan Panuwun saat dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, membidik punggung Panuwun. Rick berencana mengakhiri pertempuran untuk mencegah kejutan apapun. Tidak tahu malu, Panuwun pun terkejut. Panuwun dengan cepat berbalik dan mencoba menghindari serangan Rick. Namun kekuatannya masih belum setingkat dengan Anderson, namun Rick juga ikut serta. Dia tidak mempertahankan punggungnya, tetapi Panuwun tidak bisa mempertahankan bagian depannya pada saat bersamaan. Panuwun dan cepat mendapati dirinya tidak berdaya. Menyerahlah, mengambil kesempatan itu, Anderson menyerang dengan kekuatan luar biasa mengarah tepat ke dada Panuwun. Dengan bahaya tepat di hadapannya, Panuwun terpaksa menyerang dengan cepat. Bang, setelah bentrokan sengit, serangan Anderson yang berisi seluruh energi sejatinya segera mulai menembus pertahanan Panuwun, menghantam dada Panuwun dengan keras. Panuwun pun memuntahkan 3 suap darah setelah serangan itu. Panuwun dikirim terbang beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Tepat setelah itu, Panuwun merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Panuwun jelas menderita luka dalam yang parah dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Ayah, kakek, kamu baik-baik saja. Melihat itu, Daiman dan Tari sama-sama panik. Mereka dengan cepat bergegas maju dan membantu Panuwun berdiri. Rick, kamu pria tercela. Kali ini kamu tidak hanya mencoba mengambil kendali, kamu bahkan mencoba membuat rencana melawan saya. Kamu bahkan tidak takut melawan darah dagingmu sendiri. Sudah
Kah kamu memberi makan hatimu pada anjing-anjing itu? Setelah Panwun terbatuk beberapa kali, Panwun memandang Rick dengan amarah yang sangat besar. Panwun, yang kuat selalu menguasai yang lemah. Jika kamu ingin menyalahkan orang lain, salahkanlah kebodohanmu sendiri. Jangan terlalu marah padaku, Rick berkata sambil mencibir, tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atau penyesalan sama sekali. Anderson ambil tari. Melihat semuanya sudah beres, Charlie menjadi semakin cemas. Fokus sepenuhnya langsung tertuju pada tari. Baginya, mendapatkan tari adalah hal yang paling penting. Segala sesuatu yang lain adalah hal kedua. Baik Pak, Anderson pun melakukannya sebelum dia mulai berjalan ke arah tari. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Daiman mengapalkan tangannya erat-erat dengan ekspresi masam di wajahnya. Karena Panwun terluka parah, segalanya tampak sangat sulit bagi keluarga Salim. Saat ini Daimanlah satu-satunya yang mampu melawan. Namun Daiman hanya berada di tahap puncak alam Merigana. Itu terlalu jauh tertinggal dibandingkan Rick dan Anderson. Menghentikan Anderson untuk menangkap tari terasa seperti mimpi belaka. Tepat setelah itu, Daiman tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia segera melihat ke arah Charlie yang berdiri di sampingnya. Dari apa yang dia tahu, Charlie hanya berada di tahap awal alam Regana. Dengan keahlian di puncak alam Regana, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi Charlie. Jika Daiman berhasil menghasilkan keajaiban dan menangkap Charlie, Daiman mungkin bisa membalikkan keadaan. Dengan pemikiran itu, Daiman tidak ragu sejenak sebelum mulai menyerang Charlie. Tindakan Daiman sungguh mengejutkan. Rick dan Anderson belum siap menghadapinya. Mereka terpaksa menatap saat Daiman menerjang ke arah Charlie.